Halo teman-teman, kembali dengan saya di channel Adelia Kitchen. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memasak sayur-sayuran rumahan lagi ya. Sekarang saya akan memasak sayur lodeh ala-ala kampung ya, sayur lodeh daun kacang. Nah nanti kita akan lihat sama-sama apa saja bahan-bahan untuk membuat sayur lodeh daun kacang. Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin ajak teman-teman yang bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, kemudian tekan tombol loncengnya juga, kemudian tekan like, serta jangan lupa tulis komentarnya ya. Dan nanti resep yang kali ini saya buat akan saya taruh di deskripsi box ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke videonya ya. Nah bahan-bahan untuk membuat sayur lodeh daun kacang apa saja? Yang pertama-tama adalah daun kacang ya. Daun kacang saya menggunakan 5 ikat daun kacang ya. Saya tadi beli di pasar ya. Saya sudah petikin dan kemudian saya sudah cuci bersih seperti ini. Kemudian kacang panjang, ini juga 1 ikat ya. Saya sudah petikin dan saya sudah cuci bersih juga. Nah bumbu-bumbunya apa saja? Yang pertama-tama saya menggunakan bawang putih. Bawang putih ini karena kecil-kecil ya. Ini saya menggunakan kurang lebih 6 siung ya, 6 siung bawang putih. Kemudian bawang merahnya yang agak banyak ya, sekitar 8 siung bawang merah, dan kemirinya 5 biji ya. Nanti kita akan giling ya. Kemudian cabenya ini saya menggunakan campur ya, cabai rawit dan cabai keriting merah, tapi kebanyakan rawitnya ya, karena saya ingin lodehnya itu nanti terasa pedes ya, lumayan pedes ya, makanya saya banyakin rawitnya. Ini kurang lebih sekitar 150 gram. Kemudian bumbu-bumbu yang lain di sini ada pete ya. Ini pete 1 papan ya, sudah saya kupas ya. Kemudian saya menggunakan udang kering ya, atau ebi. Nah ini kurang lebih 1 bungkus ya. Kemudian bumbu yang lain saya menggunakan lengkuas ya. Lengkuasnya agak banyak ya, sebesar ini. Nanti kita akan geprek ya. Ini jahe dan salam, kurang lebih saya menggunakan 4 lembar ya. Kemudian gula merah ya, gula merah 2 potong kecil seperti ini. Kemudian ada garam ya, garam nanti kita akan menggunakan secukupnya ya. Kemudian kaldu, saya menggunakan kaldu sapi. Kemudian micin ya, nanti kita akan gunakan secukupnya. Nah itulah teman-teman bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak sayur lodeh daun kacang. Nah sebelum kita memasak, kita akan terlebih dahulu menggiling bumbu-bumbunya ya. Kali ini saya tidak memblender ya, supaya nanti hasil lodeh daun kacangnya ini enak, terasa sedap. Saya akan bumbu-bumbunya akan diulek ya, tidak di blender ya, menggunakan ulekan manual ya, seperti ini ya. Kita akan mengulek dulu bumbu-bumbunya supaya hasilnya lebih sedap ya. Kalau seperti orang-orang di kampung masaknya pakai ulekan ya, jadi rasanya beda ya, harum, sedap, enak ya. Oke, kita akan ulek. Kita akan ulek bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabainya semua ya. Kita akan ulek sampai lembut.
Nah, ini teman-teman udah selesai ya, kita ngulek cabenya, bawang merah sama bawang putihnya ya. Kita nguleknya agak kasar gini aja ya teman-teman, ini nanti lebih enak ya, hasil sayurnya lebih sedap ya, karena kalau di blender rasanya akan lain teman-teman. Ini kita ulek ya. Nah, udah cukup ya, kita akan tumis dulu, kemudian kita akan masukkan ke dalam rebusan air yang sudah mendidih ya. Itu saya sudah mendidihkan air ya. Oke, kita akan langsung menumis bumbunya. Ini teman-teman, saya sudah memanaskan minyak ya untuk menumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita akan langsung tumis ya teman-teman. Nah, ini tadi bumbu dapurnya udah saya geprek ya, ada lengkuas sama jahe. Kita masukkan juga daun salamnya ya, dan ini saya tambahkan tomat ya, tomatnya setengah aja. Tadi memang kita lupa menyebutkan ya, tapi bisa kita kasih tomat, bisa enggak ya, sesuai dengan selera aja. Ini kita tumis sampai harum ya. Nah, di sebelah ini saya sudah memanaskan air ya. Sambil nunggu mendidih, kita tumis dulu ini sampai matang ya, sampai harum. Nah, kita akan masukkan udang keringnya juga ya, kemudian petenya. Ini harum sekali ya teman-teman, wangi sekali. Ini sudah mulai mengeluarkan minyak ya, tandanya bumbunya udah matang ya. Kita akan tuang ke air yang sudah kita didihkan tadi ya. Nah teman-teman, ini airnya sudah mendidih ya. Kita akan langsung masukkan bumbunya ke dalam air yang sudah mendidih ya. Nah, ini udah mendidih ya. Kita akan masukkan sayurannya ya, kacangnya ya. Nah, ini kita akan masukkan. Kemudian daun kacangnya juga akan kita masukkan. Nah, kita masukkan semua sayur-sayurannya ya. Kita masukkan semuanya.
Nah, ini udah kita masukkan semuanya ya teman-teman, daun kacangnya sama kacang panjangnya. Nah, kalau udah gini kita akan masukkan garamnya ya. Tadi waktu mengulek bumbunya sudah saya kasih sedikit garam ya, jadi ini kita sisakan dikit aja, takut keasinan ya. Dan kita masukkan kaldu sapinya ya, kemudian micinnya. Kita akan tunggu sampai sayurnya ini benar-benar empuk ya. Kita akan didihkan. Karena namanya lodeh, pasti kuahnya banyak ya teman-teman. Sini kuahnya banyak. Ini memang enaknya dinikmati dengan kuah yang banyak, dengan nasi yang dicampur dengan sayurannya ya. Dan biasanya lauknya bisa tempe goreng, ayam goreng juga cocok. Kemudian kalau di kampung biasanya lauknya ikan asin goreng ya, itu sudah sedap sekali ya. Ini memang benar-benar masakan dari kampung ya, asli kampung. Nah, kita akan tunggu sampai daun kacangnya empuk ya. Kita diamkan dulu dan kita didihkan sekali lagi sambil menunggu daun kacangnya dan kacang panjangnya empuk. Nah, teman-teman, ini sudah mulai mendidih. Oh ya teman-teman, maaf ada kesalahan teknis ya, tadi harusnya saya sebutkan santannya juga ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan santan segar dari kelapa asli, teman-teman bisa menggunakan santan dari satu buah kelapa ya. Jadi biar enak ya, gak kental gitu ya. Kemudian kalau menggunakan santan, jadi teman-teman tidak perlu mendidihkan air ya seperti tadi, tapi bisa langsung menggunakan kelapa yang encernya terlebih dahulu, baru yang santan kentalnya menyusul setelah daun kacangnya empuk. Tapi karena saya menggunakan santan kara, ini akan lebih mudah ya, cara membuatnya akan lebih mudah. Seperti tadi kita didihkan air dulu ya. Nah, ini sudah matang teman-teman. Kita akan masukkan santan karanya. Di sini karena sayurnya banyak, saya menggunakan 2 santan ya. 2 santan kara supaya terasa gurih. Udah cantik ya teman-teman, warnanya hijau. Nah, kalau memasak sayuran seperti ini tidak perlu ditutup ya, karena itu akan mengubah warna daunnya yang tadinya hijau segar bisa berubah jadi coklat. Tapi kalau nggak ditutup, diaduk terus, hasilnya akan tetap hijau ya teman-teman, seperti ini kan tetap kelihatan hijau segar, nggak berubah warna. Jadi nggak perlu ditutup ya, pada saat proses memasaknya tidak perlu ditutup ya. Nah, kita akan didihkan lagi sekali lagi ya, sambil menunggu daun kacangnya benar-benar empuk dan santannya menyatu ya sama bahan-bahannya ya. Kita aduk terus ya.
apalagi kalau menggunakan sayur kelapa segar, ini tidak boleh berhenti mengaduk ya, karena kalau berhenti mengaduk santannya bisa pecah. Kalau menggunakan santan kara sih tidak terlalu ya, tidak terlalu takut pecah ya. Nah, terakhir kita akan masukkan gulanya ya teman-teman. Gula yang sudah kita potong ya, supaya cepat hancur. Nah, kalau udah begini, kecilkan apinya ya. Kecilkan apinya. Nah teman-teman, ini udah mateng ya, ini udah empuk ya kacangnya ya. Kita akan coba cicip dulu ya, kita akan coba cicip dulu. Sudah mantep ya teman-teman, rasanya asinnya juga udah. Kita akan matikan kompornya, lalu kita akan tata di mangkok ya, di mangkok saja. Oke, kita matikan kompornya teman-teman. Akan ambil di mangkok. Masih seger ya, warna daun kacangnya ya, tidak berubah warna. Tapi kalau teman-teman tutup pada saat proses memasaknya, dia pasti akan berubah menjadi coklat, tidak seger lagi ya. Kalau cara masaknya tetap diaduk-aduk dan tidak ditutup, hasilnya akan seger seperti ini ya. Nah teman-teman, inilah sayur lodeh daun kacang ya. Mudah sekali ya cara pembuatannya ya. Ini seger sekali, sedap sekali ya. Walaupun ini resep dari asli dari kampung, tapi rasanya tidak kalah enaknya ya. Nah teman-teman, semoga teman-teman nanti bisa mempraktekannya di rumah ya. Bahannya pun cukup murah, gampang dicari ya. Mungkin yang agak susah daun kacangnya ya, karena daun kacangnya ini musiman. Kalau pas ada, kalau pas enggak juga susah ya dicari. Nah teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Dan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.